Pengumuman pelatih, Persebaya resmi bakal dilatih Eduardo Perez musim depan. Sinyal idola bonek bergabung dan bakal duet bersama Bruno Moreira. Dua pemain baru, Gali Freitas dan Risto Mitrevski resmi berseragam Persebaya musim depan. Solusi lini belakang, Daniel Stefulge mungkin bisa mengisi slot di bek kiri Persebaya. Persebaya umumkan Eduardo Perez sebagai pelatih baru. Persebaya Surabaya resmi mengumumkan Eduardo Perez Moran sebagai pelatih baru. Klub juga mengumumkan Shin Sang-gyu, Uston Nawawi sebagai asisten pelatih. Kemudian ada Felipe Americo Martins sebagai pelatih kiper. Bismillah, hari ini, Selasa 3 Juni 2025, Persebaya mengumumkan pelatih maupun pemain untuk mengarungi Liga 1 2025, 2026 maupun kejuaraan antar klub ASEAN. Tulis official Instagram resmi Persebaya Selasa 3 Juni 2025. Dalam keterangannya, tim pelatih sudah melakukan evaluasi dan menyusun skuad sejak beberapa pekan lalu. Tim pelatih juga sudah berada di Surabaya dan telah menyusun program untuk persiapan musim depan. Klub juga mengumumkan bahwa semua aktivitas latihan dan pertandingan akan dipusatkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pusat kebugaran modern kini sedang tahap penyelesaian. Nama Eduardo memang masuk sebagai daftar teratas calon pelatih Persebaya. Pria berkebangsaan Spanyol sudah mengenal sepak bola Indonesia. Pertama kali ia berkarir di sepak bola Indonesia ketika menjadi bagian dari tim kepelatihan Luis Milla di Timnas Indonesia. Duet dua idola bonek mania di musim depan. Sinyal idola bonek dan bonita pulang ke kota pahlawan, Persebaya Surabaya untung besar, lini depan semakin mengerikan. Lini depan Persebaya Surabaya musim depan semakin nyata bakal diisi oleh mantan idola bonek dan bonita 2019 silam asal Palestina Mahmud Eid. Betapa mengerikannya jika Mahmud Eid bakal berduet dengan idaman bonek dan bonita beberapa musim terakhir Bruno Moreira. Perpaduan samba dan gaya khas campuran Eropa dan Timur Tengah pada diri Bruno Moreira dan Mahmud Eid bakal jadi senjata menakutkan yang dimiliki Persebaya Surabaya. Musim ini memang lini depan Persebaya Surabaya dinilai sangat kurang produktif dalam mencetak gol. Dengan kedatangan Mahmud Eid kembali ke Persebaya Surabaya musim depan, sudah dipastikan lini depan akan tampil lebih garang dan mampu bersaing merebutkan gelar juara. Persebaya datangkan Gali Freitas dan Risto Mitrevski. Kabar terbaru dari bursa transfer pemain, Persebaya Surabaya mendatangkan dua pemain baru yang diharapkan menjadi amunisi baru tim. Nama pertama adalah Risto Mitrevski, pemain berusia 33 tahun yang berasal dari Dewa United, dan nama kedua adalah Gali Freitas, pemain berusia 20 tahun yang berasal dari PSIS Semarang. Kedua pemain ini diharapkan dapat meningkatkan performa Persebaya Surabaya di musim depan, terutama dengan keikutsertaan tim di kompetisi Shopee Cup melawan klub-klub tangguh ASEAN. Bonek Mania pasti sangat senang dengan kedatangan dua pemain baru ini dan berharap mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi tim. Dengan skuad yang semakin kuat, Persebaya Surabaya siap menghadapi musim depan dengan percaya diri dan berjuang untuk mencapai kesuksesan. Kita tunggu saja penampilan kedua pemain baru ini di lapangan, dan semoga mereka dapat membawa Persebaya Surabaya ke level yang lebih tinggi. Perlunya datangkan pemain asing berposisi bek kiri. Musim 2024-2025, lini belakang Persebaya Surabaya memiliki catatan buruk dan perlu penyegaran untuk musim depan. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah mendatangkan pemain asing yang berposisi bek kiri, dan salah satu nama yang patut dipertimbangkan adalah Daniel Stefulge. Dilansir dari Transfermarkt, Daniel Stefulge, pemain kewarganegaraan Kroasia, memiliki tinggi badan 186 cm dan nilai pasar yang cukup tinggi, yaitu 9,5 miliar rupiah, membuatnya layak menjadi palang pintu pertahanan di sisi kiri Persebaya Surabaya. Dengan duet yang solid antara Daniel Stefulge di bek kiri dan Catur Pamungkas di bek kanan, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa lini belakang lebih solid di musim depan. Kita tunggu saja kabar berikutnya,
dan semoga Persebaya Surabaya dapat membuat keputusan yang tepat dalam merekrut pemain baru untuk musim depan. Menurut dulur bonek semua, dengan sedikit penjelasan mengenai profil Daniel Stefuć, layakkah dia didatangkan musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hansamu out dari Persija saat ini menuju ke Surabaya. Musim depan, nama Hansamu Yamasanter dikaitkan dengan mantan timnya, Persebaya Surabaya. Kabar masuknya Hansamu Yama ke dalam list belanja Persebaya Surabaya diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia. Tercatat, kontrak Hansamu Yama bersama Persija Jakarta sudah usai pada 31 Mei 2025. Diketahui ternyata dari pihak manajemen Persija Jakarta tak menyodori pembaruan kontrak untuk Hansamu Yama. Dengan permasalahan internal yang santer dialami Persija Jakarta, di mana Persija Jakarta dikabarkan tengah alami krisis finansial yang mengakibatkan adanya penunggakan gaji. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal itu. Tapi setidaknya hal tersebut bisa menjadi peluang besar Persebaya Surabaya menyambut kembali kepulangan Hansamu Yama. Nama Hansamu Yama merupakan mantan pemain Persebaya Surabaya pada 2019 silam. Di musim perdananya, Hansamu Yama pernah antarkan Persebaya Surabaya menjadi runner-up Liga 1 2018-2019. Potensi Persebaya datangkan Sayuri bersaudara. Persebaya Surabaya mulai unjuk taring di bursa transfer awal musim dengan membidik duo bintang Malut United, Yakob dan Yanse Sayuri. Langkah ini berpotensi menggoyahkan kekuatan tim asal Maluku Utara yang baru saja tampil mengejutkan di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Ambisi Persebaya Surabaya untuk mendobrak dominasi rivalnya kian nyata setelah muncul sinyal kuat keinginan Yakob dan Yanse hengkang dari Malut United. Persebaya Surabaya disebut sebagai kandidat terkuat yang bakal mengamankan tanda tangan keduanya musim depan. Klub berjuluk Green Force itu punya rekam jejak bagus dalam mengorbitkan talenta Papua dan memberi ruang berkembang yang positif. Namun Persebaya tidak mudah untuk mendatangkan Sayuri bersaudara ke Surabaya. Pasalnya, Green Force harus menebus nilai kontrak 9,9 miliar rupiah. Gimana dulur bonek? Layakkah manajemen menebus Sayuri bersaudara untuk didatangkan ke Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sukses saat datangkan pemain asing dari Jepang. Persebaya Surabaya memiliki sejarah yang baik dengan pemain asing, dan kini tim ini kemungkinan membutuhkan pemain asal Jepang untuk memperkuat skuad. Diketahui bahwa pemain asing asal Jepang memiliki kualitas yang sangat baik, dan jika Persebaya Surabaya dapat merekrut salah satu dari mereka, maka permainan tim pasti akan meningkat. Dengan penambahan pemain asing asal Jepang, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa tim dan mencapai kesuksesan di musim depan. Bonek Mania pasti akan sangat senang jika Persebaya Surabaya dapat merekrut pemain asing asal Jepang dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Pemain Jepang yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya kembali muncul di benak para bonek. Para bintang ini telah meninggalkan jejak mendalam di hati supporter, mulai dari Sho Yamamoto, Taisei Marukawa, hingga Takatoshi Uchida. Gimana dulur bonek? Layakkah manajemen datangkan pemain asing asal Jepang untuk musim depan? Tulis di kolom komentar.